Bagi kamu yang baru mau menginjak umur 20 tahun, pernah nggak sih merasa kebingungan, kira-kira aku mau jadi apa ya gitu kan? Nah, kali ini kita bakalan ngajakin kamu buat ngebahas lebih dalam soal beberapa bidang, apakah kamu mau jadi seorang yang spesialis atau mau bekerja di bidang yang generalis gitu kan? Nah, kita bakalan ngulik lebih dalam soal dua hal itu, generalis atau spesialis. Nah, sebelum kamu menentukan mau jadi seorang generalis atau spesialis, kita mesti tahu dulu apa itu makna keduanya. Nah, apa sih sebenarnya makna dari orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki karir di bidang spesialis? Nah, biasanya orang-orang yang memiliki pekerjaan di bidang spesialis itu mereka memiliki satu bidang atau satu topik skill. Jadi biasanya orang-orang yang bekerja di bagian spesialis itu memang karakteristiknya lebih mendalam, lebih kompleks dan sangat-sangat teliti. Nah, kemudian berbeda halnya dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan di bidang generalis. Biasanya mereka sudah terbiasa untuk melakukan berbagai hal pekerjaan. Nah, beda halnya ya, kita sudah bisa mendapatkan pemahaman dari spesialis dan generalis. Nah, saya ambil contohnya untuk pekerjaan di bidang generalis atau spesialis, kita ambil contoh yang paling mudah. Pekerjaan yang paling bisa kita ambil contoh adalah dokter. Nah, untuk menempuh pendidikan atau menempuh impian sebagai seorang dokter, kita itu harus menempuh pendidikan kurang lebih S1 selama 4 tahun. Nah, itu takarannya untuk bisa menjadi seorang dokter. Tetapi berbeda halnya ketika kita mau menjadi seorang dokter spesialis. Nah, untuk menjadi seorang dokter spesialis, kita masih membutuhkan satu pendidikan yang khusus untuk membahas atau mempelajari satu bidang saja. Misalnya, ketika kamu yang punya keinginan untuk bekerja sebagai seorang dokter, dulu selama 4 tahun kuliahnya materi yang didapatkan adalah materi yang umum. Nah, kemudian ketika pengen menjadi seorang yang spesialis, aku pengen punya kemampuan yang sangat-sangat mendalam dalam bidang tertentu, pada akhirnya kamu lebih memilih untuk melakukan studi lagi di S2 dan lebih memilih untuk mengambil di fokus, misal di dokter kelamin atau dokter kulit atau dokter spesialis anak. Nah, itu sudah sangat konsen. Nah, akan tetapi teman-teman ada hal-hal yang mesti kalian perhatikan sebelum akhirnya kalian mau menjadi seorang yang generalis atau spesialis. Karena sekali lagi masing-masing ini, baik yang generalis ataupun spesialis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan di dalam dua bidang pekerjaan ini? Yang pertama, sebagai seorang generalis, mereka memiliki kemampuan atau pemahaman yang lebih kompleks, lebih menyeluruh. Nah, jadi ketika mereka mendapatkan satu kasus, mereka bakalan lebih mudah untuk bisa menyelesaikan dengan berbagai sudut pandang. Nah, kemudian ini juga menjadi salah satu bumerang, karena sebagai seorang generalis itu mereka sudah terbiasa menerima banyak hal. Nah, itu juga sangat bergesekan. Nanti itu juga menjadi sisi kekurangannya, karena ketika dihadapkan dengan satu problem atau satu hal yang mesti membutuhkan solusi yang sangat mendalam, mereka kekurangannya di situ. Jadi ini agak tertinggal si generalis ini bisa-bisa. Nah, kemudian selain itu, orang-orang yang memiliki karir di bidang generalis itu sangat mudah tergantikan oleh orang lain. Karena pada saat ini trennya adalah perusahaan itu lebih menyukai orang-orang yang memiliki satu konsen bidang atau satu konsen skill. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan di spesialis? Yang mesti teman-teman pahami adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau bidang di spesialis, mereka bakalan lebih mudah untuk mempelajari satu hal sampai ke akar-akarnya, sehingga ketika nanti dihadapkan pada satu masalah, kemudian mereka harus menyelesaikannya pada saat itu juga, mereka bakalan lebih mengulik lebih dalam, lebih mudah untuk bisa menyelesaikan solusi yang ada, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, biasanya spesialis itu juga memiliki daya tawar yang tinggi. Biasanya, orang-orang yang memiliki spesialisasi di bidang tertentu, mereka pasti memiliki tanggung jawab yang tinggi, kemudian resiko pekerjaan yang tinggi, dan otomatis ini biasanya orang-orang yang bekerja di bidang spesialis itu memiliki gaji yang sudah mendekati 2 digit.
Katakanlah misal saya ambil contoh orang-orang yang bekerja di bidang Pertamina atau bidang perkabelan. sorry, bidang Pertamina misal. Mereka diberikan tanggung jawab untuk bisa memasang saluran di dalam laut gitu kan. Nah, orang-orang yang memiliki keberanian, memiliki keberanian melawan nyawa mereka. Nah, orang-orang inilah yang nantinya bakalan memiliki nilai daya tawar yang tinggi. Karena kembali lagi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan tentunya ini akan sangat selaras dengan nilai tawar dari si perusahaan. Karena otomatis gaji yang mereka tawarkan itu nggak kaleng-kaleng. Nah, akan tetapi ada juga yang harus kamu perhatikan sebelum kamu mau memutuskan sebagai seorang yang spesialis. Karena bisa dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan di bagian spesialis itu memang bisa kita katakan masih sangat langka gitu kan. Masih sangat langka dan memang pada umumnya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Kekurangan yang lainnya adalah pekerjaan spesialis itu tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan di luar kepala atau out of the box. Mereka sudah terbiasa dengan dengan SOP, kemudian beberapa hal yang sudah jadi standar. Mereka tidak terbiasa menerima sudut pandang dari yang lain. Jadi itu menjadi salah satu kekurangan dari orang-orang yang spesialis. Mereka harus rapi, mereka harus melakukan tahap step ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi nggak bisa namanya kita menerima beberapa insight dari luar, menerima beberapa penyelesaian dari luar, itu nggak bisa kalau sebagai seorang spesialis. Harus sesuai standar, step by step. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya itu nggak ada patokan lebih baik. Jadi kalau kita simpulin sebenarnya itu nggak ada patokan lebih baik kita mau bekerja sebagai seorang spesialis atau generalis. Sekali lagi kembali kepada kemampuan kamu. Kamu mau jadi seorang spesialis atau mau jadi seorang yang generalis? Kembali lagi ke kamu. Nah, mumpung kamu masih ada di usia produktif, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Cari peluang yang besar, mana yang bisa menguntungkan kamu di masa depan. Nah, sekarang udah kebayang atau malah pusing? Nah, jangan pusing. Kebetulan juga di Makin Mahir kita bakalan ngajakin kalian, ngebimbing kalian. Jadi kalau kamu mau ngipoin berbagai layanan yang ada di Makin Mahir, silakan bisa nanti langsung klik tautan yang ada di bawah, oke? Nah, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye!